أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنعم على الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bisa bersama-sama mengkaji tahsinul qiraah, tahsin bacaan Al-Quran, yang mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi wasilah Allah memberkahi pertemuan kita, merahmati dan juga memberikan wawasan kepada kita ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan menjadi pedoman dalam kehidupan, bisa beramal yang amal itu diterima oleh Allah dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat tabi'in atau tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya insyaallah. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini tahsin kita akan fokus ke surat Al-Qiyamah ya. Izin bagikan layar ya. Baik, jelas suratnya ya? Terlihat dengan jelas, Jelas Bapak Ibu? Ustaz, Oke. Kalau untuk suaranya jelas juga suaranya? Alhamdulillah jelas tak suaranya. Oke, alhamdulillah. Baik, untuk sesi jelas pertama, Ustaz, jelas. baik, alhamdulillah Alhamdulillah. untuk sesi pertama saya akan coba bacakan terlebih dahulu beberapa ayat. Nanti silakan Bapak Ibu menyimak dulu. Untuk surat Al-Qiyamah ini tidak akan sama seperti ayat yang dibacakan. Mungkin nanti sifatnya berlanjut. Ada yang ayat 1 sampai 3, kemudian ada yang 4 sampai 6 dan seterusnya. Ya. Saya hanya akan mencontohkan 1 sampai 6 saja. Setelah itu mengulang kemudian diteruskan sampai selesai. Insya Allah. Cukup jelas ya? Baik. Saya bacakan, kemudian silahkan disimak terlebih dahulu. أعوذ بالله من Jelas Ustaz, الشيطان jelas. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di surah Al-Qiyamah ini ujung ayatnya cenderung dibaca pendek, ya. Maka hati-hati, jangan terkecoh karena kebiasaan misalkan di setiap akhir ayat itu dipanjangkan. Nah, di sini tidak dipanjangkan. Di sini dibaca pendek, qiyamah, lawamah, idhamah, terus sampai wa khosafal qamar wa jumi'asy syams wal qamar, sehingga surat ini sangat baik untuk latihan fokus satu pada bacaan panjang pendek, ya. Yang kedua, pada bacaan
yang mungkin sedikit agak sulit diucapkan. Nah, ini bagus untuk melancarkan bacaan itu. Kemudian yang ketiga fokus pada bacaan panjang dan pendek. Selain itu, fokus juga pada sifat-sifat huruf yang karakternya banyak yang mengalir. Ada juga yang memantul, ada juga yang dibaca tebal, ada juga yang dibaca tipis. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan fokus dengan praktek saja. Ya, mudah-mudahan di sini Bapak Ibu sangat antusias untuk berlomba-lomba bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, saya persilakan dulu kepada siapa yang berkenan pertama kali, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sudah bisa Kak Ati? Ya mohon maaf tadi sepertinya saya juga nggak ngerti penyebabnya apa. Malah tadi juga saya mau izin jamaah sekalian menyampaikan informasi terlebih dahulu. Tadi saya sudah bergabung, menunggu Ustadz Ahmad belum hadir gitu ya. Dan ada sekitar kurang lebih total 9 jamaah di situ gitu. Tadi cuman bedanya tadi saya masuknya mungkin entah karena ID meeting atau gimana saya nggak ngerti. Tapi alhamdulillah apapun penyebabnya, qadarullah kita sudah bergabung bersama. Hatur nuhun Ustaz sudah membuka acaranya. Siap, siap Mohon Kang maaf Ati. Pak Jamaah sekalian. Kumaha damang Ustaz? Duh, lami pisan teu pada pamit. Alhamdulillah damang Kang Ati. Gimana Kang Ati sehat juga? Alhamdulillah, alhamdulillah hatur nuhun Ustaz. Masih setiap Prabu Ustaz ya, rutin untuk pengen ke sana nih. Masih Alhamdulillah masih rutin setiap Alhamdulillah, Rabu. alhamdulillah, amin. Ya sekali informasi pada jamaah sekalian, jika ingin bertemu dengan Ustaz Ahmad, Ustaz Ahmad itu hadir setiap hari Rabu pada duhur di Masjid Asyifa. Jadi langsung tahsin offline di sana. Jadi silakan bagi jamaah sekalian yang mungkin bekerja di Gedung Eijkman atau mungkin di RSAS, bagi yang ingin mengevaluasi bacaan Quran, hadir setiap hari Rabu Badado di Masjid Asyifa. Begitu, alhamdulillah. Sekali lagi hatur nuhun hapunten Ustaz. Aduh, saya tadi teh. Siap, Ada siap kendala. Kang Ati. Baik, Alhamdulillah. tadi sudah dicontohkan oleh Ustadz. Silakan para jamaah sekalian seperti biasa yang akan bertalaki boleh menggunakan fitur raise hand atau mungkin boleh juga menuliskan kolom kesediaannya di laman chat Zoom ya. Saya persilahkan, insya Allah yang paling duluan akan kami persilahkan lebih dahulu. Mangga, kita ada Alhamdulillah total 24 peserta yang hadir pada malam hari ini. Ini kalau talaki semua ini nggak akan cukup waktunya sebetulnya. Nah, jadi pahalanya mari kita manfaatkan, kita buktikan bahwa kita betul-betul ingin memperbaiki bacaan Quran kita. Mumpung Alhamdulillah pada malam hari ini, Qadarullah kita dipertemukan kembali dengan guru kita, Ustadz Ahmad Komarudin Hafiz. Maka para jamaah sekalian, silakan surat Al-Qiyamah ini, Masya Allah, Iya, surat yang insya Allah populer ya, sering dibacakan di masjid-masjid, saat sholat Jumat, sholat Isya, begitu sholat subuh, sering kita dengar. iya, Mangga, apakah ada yang mencoba? Wah, seperti iya, biasa nih Ibu Yuniarti selalu terdepan. Silakan iya, Mangga Ibu Yuniarti, Mangga. iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mengulang dulu Bu Yuniarti Ya, dari ayat pertama. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah Oke. wala Uqsimu dibaca uqsimu pendek munya. La binafwas wala uqsimu uqsimu biya dibaca pendek munya. wala uqsimu Ulangi Bu, yang ayat binafwas pertama. Ayat pertamanya di la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafwasil lawamah wawunya tahan. ayat In nafsil lawamah. lawamah wala uqsimu bin bin nafsil Suaranya putus-putus Bu Yuniarti. Abu Lai ayah alai abu ayah sabu insanu alaiya dan aja ya insanu alai najma'a idomah Pelan-pelan Bu, coba. masuk Ustaz. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah.
Ayah sabu insanu alai najma laj- naj- alai najma'a idomah Oke, coba bal diejah, diejah. Ayah sabul ayah sabul ay insanu. ay terus ayah sabul insanu alai najma'al idomah. Oke, sekarang dari Alan, pelan-pelan. Disimak dulu boleh ya. Ya, Alan, jadi lamnya tidak terlalu lama. Pas nun baru ditahan. Alan najma'a idhomah. Coba. alan najma'a idomah. Nunnya tahan. Alan naj. Alan najma'a idomah. Oke, bagus. Bal balil qadri Balako. bala qadrina ala an nusa Panjang dulu, Bu. Balang qadirina ala. bal bala an bala qadirina ala an nusa nusawiyah nusawiyah banana. Oke, tahan sebentar ya, Bu ya. Ya, Coba diejah pelan-pelan. Balakodirina. bala qadirina Tahan. ala Sebentar, sebentar. Saya catatkan dulu ya. ya Ala an nusaw. ala nusau Annya tahan, Bu. Ala an nusawwiya. ala an nusawiyah Alanya kurang panjang. Ala. ala dari Coba. depannya pusat balakod balakoderi koderi Kodiri. kodirina Allah kodiri ba- Balakodirina. balakod kodirina ala an nusa nusawiya banana Mana? banana. Baik, cukup Bu Yuniarti. Alhamdulillah. Ya, Ya, sampai ayat keempat dulu ya. ya Ustaz, Bacaannya sudah jazakallah. cukup baik. Tinggal Ya, melancarkan saja. ya Nah, Ustaz, kalau jazakallah Ustaz. untuk melancarkan, nah, saran saya bacaannya itu diejah sedikit-sedikit. Terus disambungkan pelan-pelan. Contohnya, misalkan Ya, Ustaz. pada kata bala qadirina. Nah, sedikit jadi pendek-pendek dulu. Baru sambungkan. Bala Oh, qadirina. Lalu maju lagi sedikit. Ala ya, berhenti. ya. An-nusawwiya. Baru sambungkan. Ala Oh, an-nusawwiya. iya. Baik, Ustaz. Banana. Nah, Baru sambungkan pelan-pelan. ya. An-nusawwiya banana. Terus ulang-ulang sampai lancar. Kalau sudah lancar baru diulang dari pertama. Nah, ketika Ya, diulang harus Ustaz. fokus. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Begitu Bu Yuniarti ya. Ya, Pak Latihan Ustaz. terus di Jazakallah rumah Ustaz atas ilmunya. supaya lebih baik dan lebih lancar lagi insya Ya, Allah. Barakallahu amin. fiik. Berikutnya silakan Kak Ari ada lagi. Ada 25 Baik, baik, partisipan. siap, Ustaz. Silakan para jamaah sekalian, apakah ada yang akan mencoba? Jika itu doa saya aja Ustaz ya. Bismillah. Boleh sudah lama nih Kang Adri. Lama. Sampai ayat berapa tadi Ustaz ini? Sampai ayat keempat. Sekarang Keempat. melanjutkan ayat 5. Sekarang, sekarang, sekarang saya mulai di ayat 5 berarti. Ya, bal yuridul sekarang. Ayat 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Alirkan suara fa-nya. Liyafju. Tidak putus suaranya. Liyafju. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Ah, sudah bagus, cuma terlalu lama. Satu ketukan Oke. saja. Insanu liyafjura. Liyafjura. Gitu. Bal yuri bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bagus. Yas'alu yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar. Nah, so-nya tidak diayun. Basor, tidak. Basor, pendek. Fa idza bariqal basar. Masih. Fa'idha Basar. bariqal basor. Fa idza bariqal basar. Coba ujungnya. Basor. Basar. Nah, tidak ada Basar. ayunan. Basor, sor. Jangan isba'. Itu Basar. namanya isba' mengayun. Fa'idha Basar. bariqal basor. Fa idza bariqal basar. Oke. Wa khasafa wa khasafal qamar. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Yaqu yaqulul insanu yawma idin. Oh, jadi geser tadi. Bentar, Tenang, bentar. diulang. Yaqulul insanu yawma idin ainal mafar. Nah, karena ada tasdid, ditekan Oh iya, sedikit. mafar. Oh iya. Mafar. Mafar. Yaqulul insanu yawma idin ainal mafar. Oke, di kata yaunya tidak dibaca yau, ya. Oh Yau. iya, jauh, jauh. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Ya. Coba lagi tadi ya. Boleh. Yaqulul insanu yawma idin ainal mafar. Oke. Kalla la wazar ila rabbika yawma idinil. Namanya nggak kelihatan mana. Ya, yauma idzinil. Ya. Ila rabbika yawma idinil mustaqor. Itu Nah, ada ada tasdid tadi tasdid ya? lagi. Ya. Mustaqor. Ila ya ila rabbika yawma idinil mustaqor. Oke. Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhkhar. Oke, di lamnya alirkan coba. Tidak putus suaranya. Yunabbaul i. Yunabba'ul ins Masih. Yunabbaul yunabba'ul i. lain. Siap, siap. Yunabba'ul masih tadi ya. Kecepatan. Saya Jadi kerasa. istilahnya itu namanya tawasud. Tawasud itu dia Maksud. mengalir tapi lebih ringan, lebih pendek. Yunabbaul i gitu. Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhkhar. Kho-nya wa Ah, akhor. yawma idin bima qaddama wa akhkhar. Oke, cukup. Kang Ati. Ya. Barakallahu fiik. Sudah bagus sekali bacaannya. Tinggal menyempurnakan sedikit saja, ya. Di ujung ayatnya hati-hati jangan terbawa oleh irama sehingga tadi di basor cenderung mengayun. Balsor, balsor itu namanya isba' mengayun. Siap, siap. Kemudian juga di huruf ro tasdid dari mafar gitu ya. Terus di huruf mengalir ya, hati-hati. Catatannya dua, jangan putus suaranya dan jangan lepas makronya. Kalau putus suaranya jadi saktah. Seperti misalkan pada kata wal qamar misalkan. Wa jumi'asy syamsu wal
qamar. Nah, wal qamar. Misal begitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi putus suaranya. Atau kalau nggak putus, makronya lepas. Kalau makronya lepas, konsekuensinya bakal mantul. Ya, contoh misalkan seperti wa khosafal, ada fal. Nah, Oh, hati-hati. Hindari pantulan suara pada huruf yang bukan qalqalah. Terus juga pada kata insa. Nah, awas hati-hati pangkalnya jangan naik. Kalau pangkalnya naik suaranya jadi tebal. Contoh, yaqulul il harusnya ya, bukan Jadi pangkalnya datar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kemudian pada kata yau. Tadi beberapa kali yaunya cenderung miring suaranya ke oh yau, yau harusnya yau, yauma. Yang lainnya sudah bagus sekali kan, insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah alhamdulillah. yang belum disempurnakan. Amin, Insya Allah. amin ya rabbal alamin. Syukuran hatur nuhun Ustaz, jazakallahu nuhun pisan. Sami Baik, sami. selanjutnya Ustaz ini Bu Dokter Nanta, kami persilakan mangga Dok. Ya, Assalamualaikum atur Bu nuhun. Dokter. Sudah lama tidak dengar suaranya nih Bu Dokter. Waalaikumsalam, Ustadz. Sehat Ibu. Ya, insya Allah sehat, cuman agak batuk dikit. Alhamdulillah. Sekarang melanjutkan Bu ayat 14. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adzirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Boleh diulang yang tuharrik tadi sedikit terlalu cepat. La tuharrik. Coba. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Bagus. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Baik, hati-hati mim lepas makronya itu tadi ada pantulan Bu. Oh ya, Jam'ahu. jam. Tidak Oh mantul ya, ya. ya. Jam'ahu. Hati-hati. Coba diulang. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Oke, masih ada dikit. Ujungnya hati-hati pas jam a. Jam, Jam a. jam, jam. Inna alaina jam'ahu wa qur. Udah panjang. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Nah, sekarang roknya tebalkan. Wal quru. Wa Wal qur. quru. Nah, suaranya tebal. Ulangi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Bagus, pertahankan. Fa'iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Ainnya coba samakan seperti lita aja lebih. Yang dikata lita aja lebih oke tuh, bagus. Ainnya naik munculkan suaranya. Fattabi'a. Fa'iza fa'iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Qur. Tebalkan lagi orangnya. Qur. Qur ya. Fattabi'a qur. Fa'iza qara'nahu fattabi' qur. Agak susah. Oke, tenang. Diulang lagi, Bu. Fa'iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Nah, roknya dapat tapi ainnya jadi hilang lagi nih. Akhirnya jadi hilang. Fokus ain sama ro. Fattabi' Qur'ana. Fattabi' qur'anah. Oke. Nanti dilatih ya huruf ain supaya konsisten suara Ya. alirannya begitu ya. Berikutnya lanjutkan summa.
Summa inna alaina bayanah. Oke, cukup Bu Dokter. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Bacaannya sangat-sangat baik, tinggal menyempurnakan Alhamdulillah. beberapa huruf saja. Pertama, di huruf mim. Hati-hati ketika sukun. Biasanya ada dua huruf mim atau nun yang apabila sukun bertemu dengan ain. Itu seringkali tanpa disadari ada pantulan. Karena lepas Atulan. makhrajnya. Seperti misalkan di surat Al-Fatihah. Pada kata Iya, suratul ladzina an'amta. Itu sering terjadi iya, an'am. Itu tanpa disadari menghasilkan pantulan. Kenapa? Karena lepas makhrajnya. Atau dia mengambil jarak mengucapkan makhraj huruf ain. Seperti jam iya, a. Itu kan kayak narik dulu ke belakang itu. Jam a. Sehingga tanpa disadari jam me. Ada bunyi me sedikit. iya. Tapi alhamdulillah barusan sudah diperbaiki. Mudah-mudahan tetap Tips, konsisten. tipsnya gimana Ustadz? Tipsnya supaya Tipsnya nggak memang apa ibaratnya kita harus fokus Bu. Jadi oh ketika iya, membaca Al-Quran itu yang kita baca bukan sekedar melihat huruf atau melihat ayat, tapi bagaimana iya, kita melihat karakter huruf. iya, Mana yang mantul, mana yang tidak, mana yang iya tebal gitu Ustadz. ya, mana yang tidak. Nah, ketika kita memahami, oh ternyata ini tidak mantul, maka hati-hati. Nah, selain melihat mantul atau tidak, lihat juga karakternya mengalir atau tidak. Dan dari Iya, 28 huruf hijaiyah, Bu, 20 hurufnya ini yang paling banyak mengalirnya suara. Ya, iya. ya, seperti mim. Ini mim termasuk yang mengalir, cuman sifat mengalirnya itu ringan. Ada dua, Bu. Tawasud Ada ya. yang ringan, ada yang panjang. Yang panjang Iya, ini disebut dengan rokhawah. Seperti apa? Contohnya seperti naf. Contoh iya. misalkan tadi di ayat 14. Nafsi. Itu disebut rokhawah karena cenderung lebih panjang. Tawasud. Ala Iya, nafsi. iya, Nafsi. Jadi kalau putus kurang sempurna sifatnya. iya Ya. Ustadz. Ada ada 15 huruf Bu yang sifatnya rokhawah. Kemudian Iya, ada 5 huruf yang sifatnya itu tawasud. Rokhawah itu tawasud. mengalirnya lebih panjang. Iya, Kalau tawasud itu mengalirnya lebih ringan, lebih pendek. lebih ringan. Hurufnya Iya, 5, mudah sekali mengingatnya. Lina iya, Umar. iya. Lina Umar. Lam nun ain Lam, mim ro. nun. Ain Iya, mim ro. Nah, seperti iya, misalkan tadi balil balil itu bagus tuh. Pas, tidak putus suaranya, tidak mantul. Balil i balil iya, i. Jadi masih terdengar suara l-nya. Balil iya, insa. Nah, kalau pas iya, naf mengalirnya lebih panjang. Ala iya. nafsihi Naf, basirah. Walau al nah, ketemu lagi lam walau alqa al, ma'adzirah begitu. Kemudian ain juga termasuk yang tawasud mengalirnya lebih ringan. Lita iya, aja. Nah, huruf ain ini masih setengah-setengah, Bu. Kadang muncul, kadang hilang. iya Ustadz. Iya, Betul. Tapi bagus tidak ada pantulan. Tinggal ditekan sedikit ta ta gitu. iya, Sehingga suaranya muncul dan alirkan. iya Ustadz. Lisanaka lita'ja. Lisanaka lita'jala bih. Nah, pas jama'ahu tadi jam sedikit mantulnya. Iya Ustadz. Inna alaina jam'ahu. Jam'ahu. Langsung. Jam'ahu wa qur'anah. Nah, betul begitu, Bu. Jadi Iya lebih Ustadz. hati-hati, lebih fokus. Insya Allah berkaitan dengan baca Quran itu dua saja fokusnya. Berkaitan dengan hakul huruf sama mustahakul huruf. Hakul huruf itu ada dua. Makhraj sama sifat. Ya, sifat Ustadz. ini karakter huruf. Makhraj Iya, berkaitan dengan tempat keluar huruf. Sifat berkaitan iya, dengan karakter sifat-sifat huruf itu. iya Kemudian Ustadz. mustahak itu apa? Mustahak huruf itu berkaitan dengan hukum. Seperti yang diberikan warna ini namanya mustahak. Iya, Dikatakan mustahak ini karena ada saling berkaitan nun mati ketemu iya, sin, kemudian ada iya, juga nun bertasdid, ada tanwin bertemu ba misalkan begitu. iya, Itu berkaitan dengan hukum-hukum dasar kayak idhar, idgham. Dua saja ini yang dikuasai. Kalau ini sudah bisa, insya Allah itu menjadi modal awal bisa membaca Quran. Dan kalau mau lancar, memang bukan sekedar paham teori, bukan sekedar bisa, tapi harus talaki ya diulang-ulang. Ustadz. Semakin banyak mengulang, semakin lancar. Begitu Bu Iya, Dokter, terima kasih atas waktunya. Semoga iya. istiqomah selalu, insya Allah. Amin, amin. Terima kasih Ustadz.
Sama-sama, Assalamualaikum mudah-mudahan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada lagi yang mau bertalaki? Baik, kami persilakan jamaah sekalian. Masya Allah, Bu Dokter Nanta semakin baik bacaannya, Alhamdulillah. Dan juga kita masih ada beberapa puluh jamaah yang belum bertalaki pada malam hari ini. Kami persilakan para jamaah sekalian. Surat ini surat yang enakan sebetulnya ya Ustaz ya, kalau misalkan kita lafalkan gitu, karena Betul. iramanya teh Ini kayak apa juga ya Ustaz ya? bagus untuk Kayak direnungkan. iya, Bagus untuk disenandungkan tuh enak. direnungkan, untuk tadabur ya. Jadi bagi jemaah peserta yang lain yang belum berkesempatan bertalaki sambil menyimak, barangkali sambil membaca terjemahannya. Itu Baik, insya Allah sambil menunggu mempengaruhi Ustaz kita ya. barangkali sambil menunggu yang bentar lagi Ustaz, boleh. anak coba boleh? Oh silakan Ibu, mangga, silakan. Anak coba Sekarang dari Al-Qiyamah ayat 20 Bu. Sampai ayat 28. ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Oke, tahan sebentar Bu. Kalanya kepanjangan. Dua harokat saja. Kalabal gitu. Kal kalla bal tuhibbunal ajilah Bagus. wa tadharunal akhirah wujuh wujuhu yawma idin nadhirah Oke, hui. Ya, yang pertama tahan dulu. wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah Nawi. wa Lebih tebal suaranya. Nawirah. ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idin basirah tadunnu an yuf'ala biha fakirah Alanya dibaca pendek. Coba diulang. Ta- tadunnu an yuf'ala biha fakirah Bagus. kalla idza balagotit taraqi wa qila marraq. Nah, di situ ada tulisan saktah, Bu. Ya, Maksud sakta di sini berhenti di nun tanpa mengambil nafas. Wa qila man raqo. Coba. waqila man raq Oke, tahan satu ketukan. Wa qila man raqo. waqila man raq Ya, teruskan. wa dhanna annahul firaq Oke, dhon tahan nun gunahnya, Bu. Diulangi. wa dhanna annahul firaq Nah, ada dua nun di situ, tahan. Dua-duanya tahan. wa dhanna annahul firaq. Bagus, Bu. Alhamdulillah. Barakallahu fiik ya. Masya Allah bacanya sangat Barakallah. baik. Yang dikoreksi itu barangkali kurang fokus, Bu ya. Kurang fokus sehingga beberapa huruf yang mesti ditahan tadi kurang ditahan. Kemudian yang Jazakallah mestinya khair. dua harokat tadi kepanjangan. Dikala ya. Kemudian juga di wujuhui. Kemudian tadi ada huruf dho yang kurang tebal. Nawi. Zui. Namun alhamdulillah tadi sudah diperbaiki. Kemudian juga yang tadhunnu ai tahan. Begitu. Tinggal melatih konsentrasinya ya Bu ya. Kalau Nah, jazakallah itu khair, bisa diatasi, Ustaz. ini sudah baik sekali bacaannya insya Allah. Nah, syukron. Afan Bu. Alhamdulillah. Ada lagi Bang Alhamdulillah. Kandri? Saat ini belum ada, bentar-bentar saya cek. Bentar. Belum ada chat yang masuk Ustadz. Silakan jamaah sekalian kita manfaatkan golden moment malam ini ya.
Sambil menunggu barangkali Ustadz boleh untuk bertadabur atau mungkin Nah, sambil koreksi menunggu dan ini ada vaksin bagaimana? saya bagikan dulu layar yang lain sebentar. Ini bagus juga untuk kita sebentar. Oh Ustadz satu lagi ada yang Ustadz izin ada tak lagi Ustadz? Ada? Ya ini Ibu Irna Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Ibu Silakan Bu Irna. melanjutkan ayat 29 sampai 35. Oh ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu mohon izin bismillahnya kepanjangan. Dua harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal taffatis saqu bis-saq. Oke, sa yang pertama kepanjangan Ibu. Wal taffatis saqu bis-saq. Coba ulangi. Wal taffatis saqu bis-saq. Bunyinya ke O. Wal taffatis saqu bis-saq. Ulangi. Wal taffatis saqu bis-saq. Panjangkan dulu. Bisaq. Wal taffatis saqu bis-saq. Oke. Ila rabbika yauma idzin ila rabbika yauma idzinil masaq. Fala saddaqa wala shalla. Falanya masih kepanjangan. Fala sad. Fala saddaqa wala shalla. Walakin kazzaba wa tawalla. Coba ulang yang walakin. Walakin. Walakin kazzaba wa tawalla. Bagus. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Aula laka fa aula aula laka fa aula. Bagus. Thumma aula laka fa aula. Diulang. Aula yang pertama terlalu cepat. Thumma aula laka fa aula. Alhamdulillah. Barakallahu fiq. Bagus sekali bacaannya. Nah, ini secara basicnya bagus. Ya, tinggal melancarkan. Jadi, tahapan orang yang baca Quran itu ada yang dia sudah bisa, tapi belum lancar. Gitu ya. Udah Oh bisa, iya. tapi belum lancar. Nah, lalu bagaimana supaya bisa lancar? Harus kuat mengulang-ulangnya. Karena barangkali satu kali atau satu ayat yang dia baca dengan benar, itu belum 100% lancar. Bisa jadi kebetulan. Kalau mau dites dia lancar atau tidak, diulang beberapa kali. 3 kali, 5 kali. Kalau sampai 10 kali diulang-ulang masih lancar, ini sudah konsisten. Gitu ya. Nah, tadi kayak masih meraba-raba. Wal tafatis saku. Sehingga kepanjangan. Ya, jadi sudah bisa alhamdulillah tinggal melancarkan. Mengutip perkataan Imam Alamuddin As-Sakhawi, kalau mau belajar tujuan belajar Quran itu untuk melancarkan bacaan, untuk tahsin, maka kata beliau harus bacaannya sedikit namun banyak diulang. Walaupun sudah bisa, ya tahan dulu nafsunya yang pengen cepat-cepat banyak baca Qur'annya, pengen cepat-cepat 1 juz misalkan, tahan dulu. Kita punya target untuk melancarkan, sehingga cari beberapa ayat, misalkan 5 ayat saja tapi diulang sebanyak-banyaknya. Kita batasi misalkan minimal 30 kali. Lihat nanti efeknya apa yang terjadi. Insya Allah semakin mudah, semakin enak, semakin lancar diucapkan.
Maka jangan heran kalau ada orang yang baca Quran itu cepat sekali. Waltafatin saqu bisaqi ila rabbika yawma idzinil masaqu fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Nah, kenapa bisa lancar begitu? Karena sering diulang-ulang. Ya, Bu, tinggal mengulang-ulang sebanyak-banyaknya supaya lancar. Nanti masalah berikutnya adalah kalau sudah lancar, biasanya diuji konsisten pada hukum-hukum tajwid. Ada yang sudah lancar tapi hukum tajwidnya ditabrak. Mimnya nggak ditahan, ikhfanya nggak ditahan, panjangnya yang harusnya 4 jadi 2, nggak konsisten. Maka yang paling berat itu adalah setelah lancar konsisten mempertahankan hukum tajwidnya, mempertahankan karakter hurufnya, dan juga mempertahankan konsentrasinya supaya tidak ada huruf yang tertukar, tidak ada harokat yang tertukar. Begitu ya, barakallahu fiik. Iya Ustadz, makasih Ustadz. Sama-sama. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Baik Ustaz, sepertinya belum ada yang masuk kembali. Boleh Iya Pak dilanjutkan Ustaz Ustadz, untuk. Oh iya, ada. Silakan. Ipur Padri. Oh, silakan, Mangga. Sekarang ayat 36 sampai 40, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibu boleh diulang tonya sedikit kepanjangan. Oh. Syaitonir, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Pas ai-nya tahan sebentar, Ibu. Ayyut. Ya tasdid. Ya, Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. bagus. Alam ya alam yakuna tafatan mim maniyyin yumna. Oke, tahan sebentar pada kata nuto. Pantulannya langsung spontan. Alam yakunuto. Alam yakunu tafatan mim maniyyin yumna. Oke, nutnya sudah oke. Sudah bagus. Tinggal mim. Mim. Kemudian juga ya yang berwarna ini, Bu. Ya. Ya. Ditahan dulu. Nutfatan mim maniyyin yumna. Coba. Alam yakunu Nuto. Alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna. Oke, latihan dulu, latihan dulu. Pada kata mimaniyi. Jadi di situ ya-nya ada dua. Ya pertama dia hanya ditekan tanpa ditahan. Ya yang kedua baru ditahan. Mimaniyi. Maniyi yumna. Coba latihan dulu Bu dari mim. Min maniyyin yumna. Oke, lagi ulang lagi. Min Tahan dulu, maniyyin jangan lupa. Min maniyyin yumna. Oke, ya-nya juga ditahan. Yang ya kedua ya. Maniyyin Maniyi gitu. yumna. Oke, siap Bu. Diulang dari Al alam yakunuto. ya. Alam yakunu nutfatan min maniyyin. Oke, masih masih tersendat di sini ya. Oke, Ya. pelan-pelan. Mimaniyi, mimaniyi. Jangan lupa ditahan. Alam yakunut fatayim maniyyin yumna. Oke, coba lancarkan lagi dari mimnya, Bu. Mimaniyi lagi. Mim maniyyin yi mim maniyyin yumna. Nah, itu sudah dapat. Fokus ketika Alam disambungkan fokus ya nutfatam mim. alam yakunut alam yakunut
nutfatan mim mayyin yumna. Sudah dapat mim maniyinnya. Tinggal toknya, Bu. Toknya jangan lupa pantulkan. Alam yakunu to. Begitu. Alam yakunu nutfatan mim maniyyin yumna. Oke. Ya, berikutnya tinggal konsisten di huruf yang ditahannya ya, Bu ya. Oke, teruskan, Bu. Summa. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى U-nya dibaca jelas, tidak samar ke ain. Wal unsa. Coba. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى Walnya terlalu cepat. Dzakara wal un. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى Bagus. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Ainnya tahan ya. Coba dari ala. على أن يحيي الموتى Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Ibu. Bacaannya sudah baik sekali, insya Allah. Nah, tinggal melancarkan. Jadi, Alhamdulillah di sini jemaah sudah banyak yang bisa baca Quran, sudah bisa. Cuman problemnya itu adalah lancarnya ini. Kadang di satu ayat itu lancar, pas ayat berikutnya mentok, tersendat. Nah, kalau mengalami kondisi seperti ini memang harus dilingkari ayat mana yang kiranya kita kesulitan mengucapkan. Kalau tadi banyak mengulang di ayat 37, caranya memang diejah dulu kalau masih kesulitan. Dipastikan dulu hurufnya. Mim tahan, mani, yumna. Setelah itu baru ulang-ulang. Mim mani yumna, mim mani yumna. Terus sampai terasa nyaman, terasa enak. Kalau sudah bagus, sudah nyaman, baru sempurnakan dari alam yakunu tofatan mim mani yumna. Kalau sudah berhasil, jangan cepat dilanjutkan. Mundur sedikit ke belakang. Ulangi. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna. Nah, kalau sudah tidak tersendat-sendat, kalau sudah tidak latah ya, itu sudah lancar insya Allah. Begitu ya. Kasih Pak Tinggal Ustadz. fokus pada huruf-huruf Masya yang Allah. ditahannya. Barakallahu fiik. Atau nuhun Hmm, pisan ibu-ibu, atau Penuh. nuhun sekian Ya, jazakillah. maaf Ibu damang Fadli. ibu. Ya, Alhamdulillah nuhun ibu. Baik para jamaah sekalian, kita penuh. masih ada waktu sampai 20 menit ke depan sebelum tutup dengan doa. Jika masih ada yang akan bertalaki, kami persilakan. Jika belum ada, mungkin nanti Ustadz Ahmad akan memberikan beberapa motivasi, tausiah, dan juga mungkin tadabbur untuk kita semua, khususnya dalam bab talaki ini. Mangga Ustadz sambil menunggu barangkali kita. Baik, sambil menunggu ya, saya izin berbagi slide ini. Ini saya Bentar, kayak di Masjid Asifah dengan Ustadz Ahmad lagi tahsin ya kan. bentar. Backgroundnya begini nih. Ini para jamaah sekalian, begini suasana saat kita bertahsin dengan Ustadz Ahmad di Masjid Asifah. Posisinya seperti ini. Belum berubah Ustadz ya, masih begini ya. Masih. Alhamdulillah. Baik, kelihatan? Terlihat Ustadz jelas. Ustadz. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi, supaya membangkitkan semangat kita untuk belajar Al-Quran. Memang kita harus berusaha untuk melihat apa yang menjadi daya tarik kita untuk mau belajar Quran. Nah, salah satunya adalah mempelajari tentang keutamaan. Nabi mengatakan khairukum man ta'alamal Quran. Ini manusia terbaik yang mengatakannya. Rasul yang dijamin surganya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang pintu surga itu dibuka oleh Allah pertama kali untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bahwa
Maksud dari hadis ini, fal Qur'anul Karim nazala li umurin thalathah. Al-Quran itu diturunkan untuk 3 tujuan. Yang pertama, at-ta'abudu bitilawah, beribadah dengan membacanya. Jadi Al-Quran itu ketika dibaca dengan niat ibadah, Masya Allah, satu hurufnya diganjar oleh Allah 10 kebaikan. Dari surat Al-Qiyamah yang tadi kita baca berapa huruf? Masya Allah. Terus Allah lipat gandakan setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Kemudian yang harus kita pahami juga, membaca Al-Quran ini tidak sembarangan. Tidak bisa kita otodidak, tidak juga bisa mengira-ngira, nggak bisa. Itu jalurnya dengan metode talaki wa musyafahah. Ya, talaki wa musyafahah. Apa maksudnya? Talaki itu langsung bertemu, bertatap muka, atau langsung disetorkan bacaannya. Ini namanya talaki. Kepada siapa? Kepada guru. Kepada orang yang ahli. Ya, sekarang sudah saking canggihnya bisa lewat online, lewat Zoom, lewat video call. Intinya ini pun bisa dikatakan talaki. Walaupun yang paling afdol adalah langsung berhadapan di majelis itu. Yang kedua, wa musyafahah. Musyafahah di sini bukan bersalam-salaman ya. Tapi wa musyafahah di sini adalah melihat cara bacanya. Ya, sebagaimana Anas bin Malik pernah meriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW membaca basmalah itu kanat madda, membacanya dengan bacaan panjang. Lalu kata Anas bin Malik, Bismillahi yamuddu ar-Rahmani yamuddu ar-Rahimu yamuddu, maksudnya Bismillahnya dipanjangkan, ar-Rahmannya dipanjangkan, ar-Rahimnya dipanjangkan, sehingga berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu Anas bin Malik tidak diajarkan ini hukumnya matobi, enggak. Tapi Anas mendapat itu dari proses talaki wa musyafahah. Anas melihat langsung, datang langsung kepada Nabi. Nabi langsung mengajarkan cara bacanya dan Anas bin Malik melihat cara bacanya. Masya Allah. Ya, maka ketika kita mau membaca Quran dengan niat untuk beribadah, kita harus menempuh jalurnya, yaitu dengan mencoba pertama bertalaki, yang kedua musyafahah, melihat cara bacanya. Setelah itu memahami makna dan mengamalkannya. Dan kata para ulama, memahami makna dan mengamalkannya inilah menjadi tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran. Ya, maka Alhamdulillah Masjid Asyifa memfasilitasi dalam satu bulan itu ada 3 atau 4 pekan dipakai untuk tadabur, memahami ayat-ayat Al-Quran. Inilah tujuan utamanya. Dan diselingi dengan tahsin yang sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Ini juga memfasilitasi supaya jamaah benar-benar memperhatikan kualitas bacaan Qurannya. Nah, kemudian kita melihat dalam kitab Fathul Majid fi Ahkam Tajwid karya Abu Turab Al-Jawi, ya, hafizahullah taala, di mana beliau menuturkan para ulama ahli qira atau ahli baca Quran yang muktabar, diakui keilmuannya, itu telah membagi manusia dalam membaca Quran itu menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama muhsin ma'jur, yaitu orang yang baik dan sempurna bacaan Al-Qur'annya sudah sesuai dengan yang diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan bacaannya bersanad, bersambung. Belajarnya dari siapa, gurunya dari siapa, sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian membacanya dengan ilmu tajwid dan bunyi huruf yang benar. Maka orang yang pertama ini disebutnya mahir bil Quran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai dalam membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Lalu kata Nabi apa? Walladzi yaqra'uhu, dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa yatata'ta'u fihi, dan dia membaca tersendat-sendat, dengan tersendat-sendat, terbata-bata, wa huwa alaihi syaqqun, dan merasa keberatan atau susah payah, maka baginya 2 pahala, lahu ajran. Ya, punten ini salah harokat, harusnya wa huwa bukan wa huwi ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini menjadi motivasi bagi orang yang mahir, termasuk muhsin ma'jur, maka dia mendapatkan kedudukan bersama dengan para malaikat. Kemudian ada yang kedua, musi ma'dzur, ya, yaitu golongan orang yang buruk bacaannya namun ma'dzur, dimaklumi atau diberikan udzur. Siapa mereka? Orang yang sudah sekuat tenaga dalam belajar membaca Al-Quran tapi belum berhasil membacanya dengan baik.
tidak ada orang yang mengajarinya dengan benar, atau situasi yang tidak memungkinkan untuk belajar. Maka orang ini termasuk dalam firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Namun, ada catatan ulama yang dapat termasuk golongan muslim ma'dzur ini, yaitu mereka yang terus berusaha untuk memperbaiki bacaannya sampai akhir hayatnya. Berarti selama akal itu masih berfungsi dengan normal, fisik kita masih sehat, kita masih mampu, nafas masih dikandung badan, selama itu pula kita terus berjuang untuk belajar Al-Quran. Yang ketiga, ini yang harus kita waspadai, musiasin. Yaitu golongan orang yang tercela, buruk bacaannya, dan mendapatkan dosa dari Allah Azza wa Jalla. Hal tersebut karena mereka sadar bacaannya buruk, namun mencukupkan diri atau menyombongkan diri untuk tidak belajar membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Biasanya alasan-alasan yang sering dikemukakan itu bisa jadi merasa sudah sepuh, ya mohon izin sekali, sehingga dia, aduh kayaknya saya udah nggak mampu lagi belajar, ya udah berat sekali gitu. Padahal masih ada potensi untuk bisa gitu ya, insya Allah. Kemudian juga alasannya sibuk bekerja, atau juga ada alasannya gengsi, dan berbagai macam alasan. Intinya silahkan alasan-alasan itu disimpan, namun persiapkan jawabannya nanti di hadapan Allah tatkala ketika dihisab, kenapa kita belum bisa baca Quran. Ingat, yang ditugaskan, yang diwajibkan buat kita itu bukan bisa atau tidaknya, tapi yang diwajibkan untuk kita adalah mau belajar atau tidak. Ya, makanya kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baik di antara kalian yang belajar Al-Quran. Begitu. Karena kalau misalkan ada orang dari awal fokusnya dia harus bisa, dia harus menang, dia harus berhasil, bagaimana kalau nggak berhasil? Bakal kecewa, bakal putus asa. Makanya nasihat yang sering disampaikan oleh guru saya itu, tugas kita adalah berjuang, bukan berhasil, bukan menang. Ya, ada orang yang bilang begini, Ustadz, kenapa ya Allah seakan tidak menolong Palestina yang sudah dijajah, dibunuh, dibantai, banyak yang meninggal di kalangan perempuan, anak-anak. Kok Allah tidak menolong mereka? Katanya doa orang yang zolim dikabulkan. Katanya doa orang-orang yang soleh dikabulkan. Tapi sepertinya kok belum dikabulkan. Masya Allah, jangan sampai kita berpikiran demikian. Allah berfirman di surat Muhammad, di dua kalimat terakhirnya tuh, ayat keempat. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mudah sekali eh, menolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu untuk memberikan mereka kemenangan tanpa peperangan. Namun apa kata Allah? Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Allah ingin menguji di antara mereka siapa yang benar niatnya, siapa yang sungguh-sungguh dalam perjuangannya, siapa yang dia mau berjuang di jalan Allah. Allah ingin menguji mereka. Terus bagaimana yang gugur? Apakah mereka jadi kalah? Apakah mereka tidak berhasil? Maka apa kata Allah? Fala yudilla walladzina qutilu fi sabilillah. Orang yang terbunuh di jalan Allah, fala yudilla amalahum. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka. Nah, kalau kita mengambil hikmah di ayat itu, sekarang kita berjuang, kita belajar. Mau bisa, enggak bisa, itu ujian dari Allah. Allah ingin menguji kepada kita sejauh mana keseriusan niat kita belajar, kejujuran hati kita mau bisa baca Quran. Allah akan menguji. Kalau yang berhasil supaya bersyukur, kalau yang belum berhasil supaya bersabar. Bersabar. Apakah dua ada yang gagal? Tidak ada. Ya, asalkan kita terus berjuang sampai akhir hayat hidup kita, nanti Allah lah yang akan menghisap kita, yang akan menentukan. Karena barangkali ada orang-orang yang dibuat oleh Allah untuk sulit belajar, sulit untuk paham, tapi Allah ingin menguji. Oh, ternyata dia jujur. Dia terus berjuang sampai Allah berikan pahala itu nanti di akhirat. Maka jangan khawatir Bapak Ibu, ketika sudah berpindah-pindah majelis, pindah-pindah guru ngaji, sudah berbagai Zoom diikuti, tapi kayaknya tetap nggak berubah-berubah. Itu barangkali ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ingin melihat kejujuran kita, ingin melihat kesungguhan kita. Nah, bagi orang yang ternyata gugur, orang yang ternyata belum bisa, kalau dia lulus niatnya, fala yudhilla amalahu. Niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka.
Nah, sekarang berkaitan dengan apa yang salah dalam baca atau hukum bacaan Al-Quran berkaitan dengan hukum belajar membaca Al-Quran. Perhatikan dalam kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkamit Tajwid dijelaskan. At-tajwidu la khilafa fi annahu fardu kifayah. Tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Ini dari sisi teorinya ya. Wal amalu bihi fardu ain. Sementara mengamalkannya, artinya mengamalkan teori ilmu tajwid itu, tatkala membaca Al-Quran, fardu ain, hukumnya fardu ain alias wajib ala kulli muslimin wa muslimah, bagi setiap muslim dan muslimah minal mukallifin, yang telah mukallaf. Mukallaf itu artinya dia sudah terkena beban syariat, yang usianya sudah akil balik, ya artinya sudah terkena hukum, setiap perbuatannya sudah ada hukuman pahala atau ada balasan pahala atau hukuman dari perbuatan dosanya, itu mukallaf. Kemudian Syekh Ibnu Jazari dalam syairnya juga mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazim, membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib, malam yujawidul Qur'ana athim, siapa saja yang membaca Quran tanpa memakai ilmu tajwid hukumnya berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena sesungguhnya Al-Qur'an, Allah menurunkan Al-Qur'an itu berikut tajwidnya, wa hakadha minhu ilaina wasala, demikianlah yang sampai kepada kita darinya. Lalu para ulama qiraat telah sepakat bahwa membaca Al-Quran tanpa tajwid merupakan suatu lahan atau kesalahan. Imam Jalaluddin As-Sayuti menjelaskan bahwa setidaknya ada dua macam lahan yang mungkin terjadi pada orang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid. Ini yang paling kita takuti, yaitu lahan jali, yaitu kesalahan yang nyata pada lafaz sehingga kesalahan tersebut dapat diketahui oleh para ulama dan orang kebanyakan. Lahan jala ini ada yang dapat mengubah makna dan ada pula yang tidak. Yang kita akan bahas adalah yang mengubah makna. Oke, perhatikan. Pertama, yang dapat mengubah makna itu ibdalu harokatin biharokah, bergantinya suatu harokat menjadi harokat yang lain. Contohnya, an'amta alaihim. Orang yang Allah berikan nikmat kepada, yang Allah, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. An'amta ini menunjukkan engkaunya kepada siapa? Kepada Allah, kepada Allah. Tapi kalau salah mengucapkan an'amta malah jadi an'amtu, yang tadinya engkau jadi aku. Kalau diterjemahkan, yaitu jalan orang-orang yang telah aku berikan nikmat. Tuh, harusnya engkau malah jadi aku. Ini berubah maknanya. Yang kedua, ibdalu sukuna biharokat, bergantinya sukun menjadi harokat, ini pun bisa merubah makna. Lalu yang ketiga, ibdalu harfin biharfin, bergantinya suatu huruf menjadi huruf yang lain. Seperti contoh alhamdu, dibaca H besar, pakai H besar, itu merubah jadi segala kehancuran. Kalau pakai H kecil, alhamdu, segala puji. Ya, contoh lain misalkan tashkurun, bersyukur, agar engkau bersyukur, la'allakum tashkurun, pakai shin. Tapi kalau hurufnya terlalu tipis, taskurun, la'allakum taskurun, artinya agar kamu mabok. Naudzubillah. Ini bahayanya kalau kita membaca Quran terjatuh pada tiga kesalahan ini, yang itu dapat merubah makna. Maka inilah tujuannya, kata para ulama. Tujuan Bapak Ibu sekarang belajar Al-Quran itu supaya terhindar dari kesalahan yang merubah makna ataupun yang tidak merubah makna. Karena kalau terjatuh kesalahan bacaan Quran dengan sengaja bisa berdosa dan dosanya besar. Tapi kalau sudah belajar, berproses, berikhtiar, lantas masih ketukar, belum sempurna, itu namanya ma'dzur, dimaklumi. Begitu. Sejauh mana dimakluminya? Sejauh dia mau belajar sampai akhir hayatnya. Terkecuali kalau dia sakit, kalau dia ada udzur yang lain dan tidak menyengaja meninggalkan belajar Qur'annya, itu dimaklumi. Kemudian ada lahan khafi, kesalahan yang tersembunyi pada lafaz. Kesalahan ini tidak dapat diketahui kecuali oleh para ulama qiraat atau kalangan tertentu yang mendalami ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu ilmu yang mempelajari beragam cara bacaan Al-Qur'an. Begitu ya. Nah, para ulama tersebut biasanya menghafal berbagai lafaz dalam Al-Quran dan menerimanya secara talaki langsung dari ulama lain. Seperti apa contohnya? Seperti menggetarkan huruf ro berlebihan, ar-ro. Bismillahirrahmanirrahim, berlebihan. Ya.
Kemudian menambah atau mengurangi ukuran mad. Nah, tadi contohnya ada yang kalabal kepanjangan. Ya, itu juga termasuk lahan khafi. Atau mengabaikan gunnah. Harusnya ditahan, ini tidak ditahan. Tadi kita simak juga ada beberapa yang kurang kurang ditahan. Itu maksudnya ke lahan khafi. Nah, kemudian pendapat para ulama berkaitan dengan lahan atau kesalahan dalam baca Quran. Kita lihat bagaimana perkataan Syekh Mahmud Khalil Al-Hushairi mengatakan dalam kitab Ahkamu Qiraatil Quran halaman 35. Wa hadha an-naw'u minal lahni haramun syar'an bittifaqil muslimin. Dan lahan jenis ini jali, ya, lahan jenis jali, yaitu kesalahan yang berubah makna secara hukum syar'i, hukumnya haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Mu'aqabun alaihi fa'iluhu in ta'ammadah. Pelakunya mendapatkan dosa apabila melakukannya dengan sengaja. Artinya jangan sengaja itu dia betul-betul sadar bacanya salah tapi dibiarkan. Tidak ada semangat, tidak ada dorongan hatinya mau belajar, ya. Itu bisa dikatakan dengan sengaja. Maka kalau sudah sadar bacanya salah jangan dibiarkan, diperbaiki, tidak berdiam diri begitu ya. Fa in fa'alahu nasiyan au jahilan fala hurmah. Namun apabila ia melakukannya karena lupa atau tidak tahu, maka insya Allah tidak haram. Kemudian pendapat dari Dr. Rihamah Muhammad Mufid Syaqaqi dalam Hilyatut Tilawah pada halaman 153 dia mengatakan hukmul lahnil jali huwa haramun mutlaqan li'annahu taghbirun li alfadhil Qur'ani allati bitaghyiriha tataharrafu ma'ani. Hukum lahan jali adalah haram secara mutlak karena mengubah lafaz Al-Qur'an yang karena perubahan tersebut dapat menyimpangkan maknanya. Perhatikan yang diberikan warna merah. Wa amal jahilu fa'alaihi ayata'allama. Adapun orang yang awam wajib baginya belajar hingga apa, Bu? Pak? Terbebas dari lahan jali. Ini tujuan kita. Belajar itu sampai terbebas dari kesalahan yang berubah makna. Nah, orang yang tidak bisa belajar atau sudah tidak sanggup lagi mengikuti pembelajaran Al-Qur'an, ya, maka wajib baginya untuk terus belajar sampai bisa membaca Al-Quran dengan benar, ya. Kemudian surat yang menjadi rukun sholat yaitu maka wajib baginya untuk terus belajar sampai bisa membaca Al-Quran, terutama benar membaca surat Al-Fatihah yang menjadi rukun sholat. Dan di sini ada peringatan, ya, peringatannya apa? La yusolli imaman, tidak diperkenankan untuk menjadi imam sholat. Kemudian juga wala yajhar bil qiraah, tidak mengeraskan bacaannya fi majalisil muslimin, dalam majelis-majelis kaum muslimin. Itu belum diperkenankan. Kecuali kalau misalkan sedang belajar boleh. Tapi kalau misalkan menyengaja di masjid misalkan baca sendiri itu belum diperkenankan. Kalau bacaannya masih belum sempurna. Subhanallah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah alasan kita mengapa kita harus belajar membaca Al-Qur'an supaya terhindar dari kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, Pak Ustadz. Itu maksudnya kesalahan jali, misalnya kayak, berarti kayak Bu Yuni kata tadi berarti ya, Pak Ustadz. Misalnya, la uqsimu biyaumil qiyamah, kayak gitu ya, Pak Ustadz. Itu Iya. kesalahan jali apa kesalahan novi sih, Pak Ustadz? Bedanya gimana, Pak Ustadz? Nah, jadi coba kita mundur lagi slide-nya ya. Nah, ini Bu, yang termasuk kesalahan jali yang dapat merubah makna itu kalau termasuk tiga ini, Bu. Berganti harokat dengan harokat yang lain, berganti sukun menjadi harokat, misalkan berganti sukun menjadi harokat tuh tadinya an'amta, dia baca misalkan jadi ana amta, jadi ana, harusnya kan an, dia baca ana amta, harusnya kan sukun tapi jadi harokat fathah, nggak boleh. Atau bergantinya suatu huruf menjadi huruf yang lain, tadinya huruf shin tashku tapi malah ke huruf sin berubah tasku, ini termasuk lahan jali, merubah makna.
begitu. Dan kita nggak bisa meraba-raba ini salah nggak ya. Cara mengetahuinya adalah dengan bertalaki seperti ini. Dicek gitu ya, baru ketahuan. Nah tadi misalkan Bu Yuniarti sudah dicek, eh, dicatat tuh huruf apa saja pada kalimat yang mana dilingkari, itu menjadi catatan. Oh ternyata di sini saya salahnya. Dan nggak salah semuanya Ibu, paling hanya beberapa huruf, beberapa kalimat saja. Setelah itu tinggal dilancarkan. Demikian Bu. Saya mau tanya lagi Pak Ustadz. Kan saya itu paling sulit pada kata goiril maghdubi alaihim waladolin. Itu saya tuh masih, kalau maghdubi itu kan masih ada kayak mantulnya. Itu kan sebetulnya nggak boleh. Itu memperbaikinya Itu lahan gimana sih khofi Pak Bu. Ustadz? Itu maksudnya masuknya ke lahan khofi, insya Allah tidak merubah makna. Namun tetap termasuk kesalahan yang harus diperbaiki. Jadi tidak boleh mage, ditahan Iya. mau bu mau bu. Jadi kita harus mencari apa ya sumbernya itu kenapa bisa bisa mantul. Oh ternyata lepas makrotnya, maka jangan dilepaskan. Tahan sedikit bu mau bu. Maghdubi. Insya Allah kalau latihan berulang-ulang itu insya Allah bisa Bu. Iya betul. Kalau Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada lagi wabarakatuh. Kang Ari barangkali? Sepertinya belum Ustaz. Ustaz ini kalau saya boleh bertanya semoga juga bisa memotivasi yang lain Ustaz. Tadi Boleh, terkait boleh. terkait slide yang di awal-awal tadi Ustaz mengenai ketika bacaan seseorang itu lancar dia bersama dengan malaikat dan Iya. ketika dia terbata-bata pahalanya dua. Nah itu Ustaz terbata-bata. Mungkin boleh diperjelas kembali Ustadz juga ini kalau ada hadis ini nih harusnya semakin semangat nih setiap untuk bertalaki. Apalagi yang bahas talakinya masih terbata-bata nih pahalanya double Ustadz. Tapi ya jangan betah dengan terbata-bata Ustadz ya gitu ya. Jadi itu Betul. justru harus ada yang dievaluasi. Kita mesti ada motivasi agar bisa bersama malaikat begitu. Mohon penjelasan Ustadz. Baik. Jadi hadis ini menjadi motivasi bagi orang yang sudah lancar untuk mempertahankan bacaannya dan yang belum lancar untuk semangat belajarnya. Dua-duanya mendapat kemuliaan. Yang lancar, yang benar, yang mahir, itu bersama dengan para malaikat. Terus yang belum lancar, jangan khawatir nggak dapat pahala. Bahkan dapat pahalanya dua langsung dikasih. Disebutkan oleh para ulama, dua pahalanya ini, satu pahala belajarnya, dua pahala bacaan Qurannya. Bahkan dari sisi pahala bisa jadi lebih besar yang belum lancar karena lebih banyak diulang-ulang dibandingkan yang lancar. Kalau yang lancar itu kadang merasa sudah lancar cuma sekali udah beres. Tapi kalau yang belum lancar diulang-ulang begitu. Nah, ini merupakan motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sekarang masih masih terhambat untuk belajar Al-Quran, kita harus mempertanyakan, kita belajar ini karena siapa? Kita berubah, mau berubah itu karena siapa? Hari ini banyak orang yang terhambat dalam belajar Al-Quran itu, mohon izin Bapak Ibu, mohon maaf juga, ada sebagian alasannya itu yang mungkin eh, jarang dikoreksi di depan banyak orang, ya, atau juga merasa merasa malu, merasa gengsi. Jadi hilangkan semua hambatan-hambatan penilaian dari orang itu hilangkan. Karena pahala, surga, ampunan, rahmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niat kita mau berubah itu terhalang karena penilaian dari manusia, ya, atau karena perkara-perkara yang menyibukkan kita. Sudah cukup kita capai di dunia ini. Ya, sudah cukup kita fokus mencari yang kita inginkan di dunia ini. Kita terus berjalan menuju ke negeri keabadian, negeri akhirat. Yang paling membuat kita takut itu ketika nanti Allah bakal mengabarkan apa yang telah kita kerjakan dan apa yang telah dilalaikan. Di surat Al-Qiyamah yang tadi kita baca, di ayat 13 kalau tidak salah, ya di situ Allah berfirman, Yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhor. Pada hari itu Allah bakal memberitakan, mengabarkan apa yang telah kita kerjakan dan apa Hmm. yang kita lalaikan. Termasuk ketika ada kesempatan untuk belajar, tapi dilewatkan.
Ada kesempatan untuk bertalaki, untuk merubah, memperbaiki bacaan Quran kita, tapi kita kayaknya berat sekali. Awas, hati-hati. Ya, ini memotivasi Bapak Ibu untuk ayo bersemangat bersama-sama. Jangan sampai apa yang dikerjakan, apa yang dilelaikan nanti bakal diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa dilewatkan begitu saja. Dan ketahuilah, musuh yang paling terbesar dalam hidup kita kira-kira apa Bapak Ibu? Selain setan ya. Setan sudah jelas menghasut kita. Ternyata yang paling besar adalah malas. Rasa malas yang ada pada diri setiap orang. Itu musuh terbesar. Sehingga terkadang kita terus mencari pembenaran untuk menghindar dari perubahan, menghindar dari kebenaran. Maka dari itu, rasa malas ini bakal banyak sekali menghambat rencana jadi berantakan. Ya, target banyak yang tidak tercapai. Banyak peluang yang dilewatkan begitu saja. Padahal peluang itu ada. Tapi ketika malas, akhirnya lewat begitu saja. Subhanallah. Ingat, rasa malas itu barangkali sesuatu yang menjadi kemerdekaan kita hari ini. Merdeka. Kita bebas. Kita bisa berleha-leha, bersantai-santai. Tapi ingatlah, rasa malas ini konsekuensinya masa depan. Pasti di masa depan akan mengalami kekalahan dan berujung pada penyesalan. Na'udzubillah. Ada perkataan Buya Hamka yang perlu untuk kita renungi bersama. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam tujuan hidup manusia adalah membiarkan otak yang cemerlang ini menjadi budak bagi tubuh yang malas. Sehingga dia mendahulukan istirahat daripada lelahnya. Subhanallah. Padahal kita tahu dunia ini tempatnya ujian, tempatnya kita untuk berlomba-lomba. Tapi ketika sudah datang sifat malas itu, subhanallah, maka tiga hal tadi, rencana, target, peluang, berantakan semuanya. Banyak hal-hal yang harusnya bisa kita manfaatkan, tapi terlewat begitu saja. Nabi pernah bersabda begini, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat. Artinya kita dalam hidup ini bakal dihadapkan pada yang manfaat atau yang tidak. Maka sebagai orang yang berakal, orang yang beriman, teruslah untuk melihat mana prioritas, mana yang perlu, mana yang tidak, mana yang manfaat, mana yang tidak. Tidak perlu semua dibaca, tidak perlu semua dilihat, tidak perlu semua kita tahu, tidak perlu. Ya, yang kita perlu itu yang manfaat untuk kita, yang menjadi amal buat kita, yang menjadi bekal buat kita. Begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita. Ayo lawan. Lawan rasa malas itu. Bangkit dari istirahat itu. Karena istirahat yang sebenarnya nanti di surga. Kalau di dunia kita Masya Allah. tempat berjuang. Allahu a'lam bishawab. Baik, baik. Masya Allah. Syukur Ustaz semangatnya. Semoga ini insya Allah bermanfaat bagi saya juga untuk para jamaah sekalian. Saya juga pernah mendengar Ustaz bahwa apa namanya, ketika kita berbicara masa lalu itu tidak akan bisa dirubah gitu. Tetapi ketika kita harus tahu bahwa masa kini pun nanti akan menjadi masa lalu yang mungkin di masa yang akan datang mungkin bisa kita sesali atau mungkin kita bahagia pada saat mengingat masa kini yang jadi masa lalu. Mari para jamaah sekalian kita sama-sama untuk berjuang untuk semakin lebih baik dan khususnya pada malam hari ini semoga bacaan Quran kita senantiasa menjadi tambah lebih baik karena Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat, satu-satunya mukjizat Nabi yang sampai dengan saat ini masih ada, masih terlihat, bahkan insya Allah ada di rumah kita pasti gitu ya. Dan itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar. Alangkah sangat menyesalnya seandainya kita sebagai seorang Muslim tidak bangga dengan keberadaan Al-Quran tersebut dan tentunya kita harus bisa seorang Muslim bisa membaca Al-Quran adalah bukan hal yang luar biasa Ustaz ya, itu biasa saja sebetulnya. Tetapi sayangnya mungkin memang kita masih perlu belajar dan perlu serius untuk mempelajari itu. Baik, semoga malam ini menjadi malam yang berkah untuk kita semua dan menjadi trigger motivasi untuk kita semua dari Ustaz Ahmad Komarudin. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Mohon maaf Ustaz, ini kadang ada permintaan beberapa, jadi kadang tidak bisa setiap bulan ini Ustaz, terkait tema-tema khusus Ustaz Komarudin. Baik, Ya, dan insya jangan Allah. mengingatkan sekali para jamaah sekalian, kajian tahsin ini dilaksanakan juga secara offline setiap hari Rabu pada Insya Allah duhur. hari Rabu. Ya, jadi kepada para jamaah sekalian yang qadarullah takdirnya bekerja di FK Unpad, di Gedung Ekman, atau juga mungkin di Rumah Sakit Hasan Sadikin, silakan untuk
OTW ya setiap hari Rabu sholat duhur di Masjid Asyifa, silakan dimakmurkan, sama-sama belajar tahsin. Beruntung itu alhamdulillah saya juga kangen ingin dikoreksi langsung oleh Ustaz. Baik Ustaz, sebelum ditutup mohon izin untuk memimpin doa singkat barangkali untuk kita semua dan juga tidak lupa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mangga Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in amin. Alhamdulillah Amin. alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma Amin. ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arzuqna taubatan nasuha. Amin. قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة Amin. من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepadamu, ya Allah, seluruh kebaikan yang segera di dunia ini maupun yang tertunda, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan yang kami ketahui dan Amin yang ya. tidak kami ketahui, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang segera di dunia ini maupun yang tertunda, ya Allah. Ya Allah, kami juga memohon perlindungan kepadamu, ya Allah, yang kami tidak ketahui ataupun yang kami ketahui. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abaduka wa nabiyyuka. Amin. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu kebaikan semua doa yang pernah diminta oleh Amin ya. hambamu dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya. Dan sesungguhnya kami berlindung kepadamu min syarri ma'ada bihi Amin. abduka wa nabiyyuk, dari segala keburukan yang hamba dan nabimu pernah berlindung darinya, ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu surga wa ma Amin. qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan segala perkataan dan perbuatan yang mendekatkan kepadanya. Wa na'udzubika minan nar, dan kami berlindung kepadamu dari neraka, ya Allah. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dari segala perkataan dan perbuatan yang mendekatkan kepadanya. Wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira, dan kami meminta segala sesuatu yang telah Engkau takdirkan untuk kami, ya Allah, hendaklah Engkau jadikan takdir itu menjadi kebaikan bagi kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, masa depan yang sering kami khawatirkan, sering kami pikirkan, yang terkadang mengganggu dalam sholat-sholat kami, terkadang mengganggu dalam kebersamaan kami dengan keluarga. Ya Allah, kami titipkan masa depan kami, kesehatan kami, istri kami, suami kami, anak kami, cucu kami. Apapun yang sedang kami khawatirkan, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Dengan rahmatmu, ya Allah, kami memasrahkan segala urusan kami. Kami memohon pertolonganmu, ya Allah. Aslih lana sya'nana kullah. Perbaiki seluruh urusan kami, ya Allah. Wala takilna ila anfusina tarfata ain. Jangan engkau serahkan urusan itu kepada kami, walau hanya sekejap mata, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah hatur nuhun pisan Ustaz atas waktu, ilmu serta doanya pada malam hari ini. Insya Allah doa kita didengar Allah Subhanahu Wa Taala dan Insya Allah dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Sekali lagi terima kasih Ustaz, syukran jazakallahu khairan katsiran. Juga para jamaah sekalian hatur nuhun atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga pada malam hari ini seiring ilmu kita bertambah, wawasan kita bertambah, semoga juga bisa terkonversi menjadi amal soleh, dan juga seiring bertambah juga amal soleh, semoga semakin meningkat keimanan takwaan kita pada Allah Subhanahu wa Amin ya Allah. Taala. Ya Rabbal Alamin. Semoga perkumpulan kita tidak hanya perkumpulan rutin setiap ahad saja secara online, tapi juga semoga menjadi wasilah berkumpulnya kelak kita di surga Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Insya Allah kita akan bertemu kembali dan pada hari-hari yang akan datang. Semoga tidak ada perubahan bersama Ustadz Atian Ali. Dan mohon maaf atas segala kekurangan pada malam hari ini. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Takom. Ting